'cause all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate, let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tatara ingin mengerjakan tugas biologi, yakni debat teori evolusi makhluk hidup. Perkenalkan, nama saya Iswatri Malia sebagai pembicara 1 tim Pro. Perkenalkan, saya Sinta Putri Sakita sebagai pembicara 2 tim Pro. Perkenalkan, nama saya Angin Alfred Lova sebagai pembicara 1 tim Kontra. Perkenalkan, nama saya Raya Faiza Putri Kujali sebagai pembicara 2 dari tim Kontra. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori evolusi merupakan sebuah teori yang membahas mengenai perubahan atau perkembangan makhluk hidup, asal-usulnya, serta ketertarikan genetiknya antara satu makhluk hidup dengan yang lainnya. Menurut Darwin, evolusi merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan dalam waktu yang sangat lama. Menurut sudut pandang sains, manusia pertama adalah manusia purba dengan bentuk tidak sempurna. Darwin tidak pernah menyebutkan bahwa manusia berasal dari kera. Namun, ia hanya menyebutkan bahwa manusia dan kera memiliki nenek moyang yang asalnya sama. Saya izin menyangga di sini Harun Yahya menyatakan bahwa tiap jenis makhluk hidup tidak berkerabat satu sama lain dan tidak diturunkan dari moyang yang sama. Masing-masing merupakan hasil dari suatu tindakan penciptaan sendiri. Nah, dalam Al-Quran juga tertulis pada surat Az-Zumar ayat 6 dijelaskan mengenai asal-usul kehidupan, khususnya penciptaan manusia, bahwa manusia dan makhluk hidup lainnya diciptakan berbeda secara terpisah. Oke, baik, saya izin menjelaskan lagi. Nah, evolusi sendiri itu adalah perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa kita sering mendengar kera dan manusia satu nenek moyang, yang padahal itu adalah dua hal yang berbeda karena hanya ditemukan DNA manusia yang 97% mirip, tapi bukan berarti kita memiliki nenek moyang sama, tetapi hanya satu spesies. Saya izin menanda, tetapi harus menjelaskan bahwa manusia, kera maupun mamalia lainnya adalah makhluk yang berbeda yang diciptakan secara terpisah. Sebagai contoh, ras manusia purba yang dikenal dengan nama manusia Piltdown yang ditemukan Charles Darwin di Inggris tahun 1912 merupakan manipulasi dari dua temuan fosil yang berbeda. Manipulasi fosil tersebut berupa perpaduan dua tengkorak manusia berumur 500 tahun dengan tulang rahang dari kera yang belum lama mati. Hal tersebut diketahui oleh Kenneth Otley pada tahun 1949 dengan menggunakan metode pengujian florin untuk menentukan umur fosil. Jadi menurut si Harun ini, dua temuan yang ditemuin itu tuh ditemuinnya emang kebetulan dalam satu waktu, bukan benar-benar dua-duanya itu fosil yang sama. Jadi kayak si manusianya tuh udah lama mati, sedangkan fosil keranya tuh belum lama mati. Jadi kayak nggak kebetulannya sih gitu ada di satu tempat. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, variasi itu satu spesies tapi terdapat beberapa variasi yang dan terbagi menjadi beberapa faktor, diantaranya yaitu ada suhu, tanah, dan makanan. Nah, Harun Yahya juga menyatakan bahwa manusia ini, makhluk hidup ini tidak mungkin berubah dan tidak mungkin terjadi perubahan. Jadi variasi itu nggak mungkin ada gitu. Jadi makhluk hidup ini emang udah diciptakan seutuhnya dari asalnya, itu udah berbentuk seperti itu, nggak ada variasi-variasi atau perubahan yang lainnya gitu. Namun di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi evolusi yang dibuktikan oleh Darwin. Seperti halnya itu ada adaptasi dan seleksi. Itu seperti contoh jerapah yang awalnya berleher pendek, tapi saat itu di lingkungannya sedang mengalami kekeringan, dan jerapah tersebut terpaksa harus memakan dahan-dahan yang tinggi, dan hal itu menyebabkan leher jerapah menjadi panjang. Dan bukti yang kedua itu ada dari seleksi alam, yaitu kupu-kupu Betularia di Inggris saat itu sedang mengalami asap dan menyebabkan sayap-sayapnya menjadi hitam yang tadinya berwarna putih. Oke, saya ingin menambah
tetapi Harun berpendapat bahwa teori evolusi tidak ilmiah dan telah terbantahkan oleh temuan baru sains. Alasannya ada beberapa, yakni yang pertama, tidak mungkin terjadi perubahan bentuk makhluk hidup, misalnya dari ikan menjadi amfibi. Yang kedua, tidak ada hubungan kekerabatan antara jenis makhluk hidup. Yang ketiga, seleksi alam yang dikemukakan oleh Darwin tidak menghasilkan spesies baru. Yang keempat, catatan fosil tidak menunjukkan bentuk transisional. Yang terakhir, kerumitan dan kesempurnaan tubuh makhluk hidup merupakan bukti penciptaan. Selanjutnya, dua mekanisme dasar evolusi adalah seleksi alam dan mutasi gen untuk menjelaskan adanya spesiasi dari moyang yang sama. Mekanisme tersebut dianggap keliru oleh Harun Yahya karena seleksi alam hanya akan mengakibatkan kerugian-kerugian dalam mekanismenya, yaitu mengeliminir individu-individu yang lemah. Mekanisme seleksi dan mutasi tersebut tidak mampu menghasilkan spesies, informasi genetik, dan organ baru yang menguntungkan. Oke, di sini ada kesimpulan menurut Darwin sudah melakukan penelitian tentang asal-usul manusia, tetapi ia belum berhasil menemukan asal-usul manusia tersebut. Oke, di sini saya izin membacakan kesimpulan. Jadi, penemuan teori sains dapat memicu perdebatan konseptual. Kritikan terhadap suatu konsep sains seringkali muncul dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini telah berlangsung sejak zaman dahulu. Saat ini yang masih menjadi kontroversi antara kalangan ilmuwan dengan agamawan adalah kajian tentang asal-usul kehidupan. Gagasan tentang agamawan adalah kajian tentang gagasan tentang asal-usul kehidupan. Yang menjadi perdebatan adalah teori penciptaan terpisah atau separate creation theory dan teori evolusi, evolution theory. Teori penciptaan terpisah atau yang lebih dikenal dengan kreasionisme menyatakan bahwa makhluk hidup diciptakan dengan sendiri-sendiri dan jumlah spesies asal adalah sebanyak spesial yang ada pada sekarang.